pagi semuanya. Apa kabar nih pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kimia pada pagi hari ini, akan Bu Guru absensi dulu ya. Suci Rahmawati? Ada? Regina Priyani? Ada? Yusuf? Ada? Baik. Alhamdulillah hari ini kelas 10 IPA 1 berangkat semuanya ya. Nah, melanjutkan materi yang kemarin yaitu membahas susunan periodik unsur, ada nomor atom dan nomor massa. Sekarang kita akan mempelajari tentang stoikiometri. Nah, namun sebelumnya akan Bu Guru sampaikan beberapa tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mengenali pengertian dari stoikiometri. Dan yang kedua, peserta didik mampu menghitung MR dan AR. Selanjutnya, peserta didik memahami konsep mol. Dan yang terakhir adalah peserta didik mengerti atau memahami konversi dari konsep mol, hubungannya dengan jumlah partikel, volume, massa, dan molaritas. Langsung saja, buat anak-anak silahkan perhatikan slide PowerPoint yang sudah Bu Guru tampilkan. Sebelumnya, ada yang tahu nggak stoikiometri itu berasal dari bahasa mana? Belum tahu ya. Nanti Ibu akan memberi 3 pilihan dan anak-anak memilih salah satunya ya. Apakah yang A berasal dari bahasa Belanda, yang B berasal dari bahasa Inggris, atau yang C berasal dari bahasa Yunani? Ya, yang milih A silahkan angkat tangan. Baik, Suci memilih yang A ya. Yang B? Ya, Regina memilih yang B. Yang C? Ya, Yusuf memilih yang C ya. Nah, jadi pilihan yang tepat itu adalah yang ketiga atau yang C. Jadi stoikiometri itu berasal dari bahasa Yunani, di mana terbagi menjadi 2 kata. Yang pertama itu adalah stoikion, yang kedua adalah metron. Stoikion ini artinya adalah zat, dan metron ini adalah pengukuran atau mengukur. Jadi kalau kita gabung, stoikiometri itu merupakan cabang ilmu kimia yang membahas tentang hubungan kuantitatif yang ada antara reaksi dan produk suatu reaksi kimia. Gampangnya seperti ini, di stoikiometri itu kita membahas hubungannya yang berkaitan dengan berapa jumlah zat yang bereaksi dan berapa jumlah zat yang dihasilkan. Misalnya nih, kita mau membuat larutan, kita harus tahu berapa jumlah zat yang harus kita timbang. Nah, untuk permasalahan seperti ini, maka perlu mempelajari tentang stoikiometri lebih lanjut ya. Untuk kali ini kita lebih fokus tentang konsep mol. Next. Nah, sebelum memasuki konsep mol, ada beberapa poin yang harus kita ketahui, yaitu ada MR dan AR. Apakah kalian tahu apa itu MR dan AR? Belum, jadi diperhatikan ya. Di sini ada istilah AR atau massa atom relatif dan MR massa molekul relatif. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah AR. Jadi AR itu adalah massa rata-rata satu atom yang dibandingkan dengan 1/12 karbon 12. Atau AR itu bisa disebutkan dengan rata-rata isotop terhadap kelimpahannya yang ada di alam. Itu untuk AR ya. Sekarang yang kedua adalah MR. MR itu adalah massa molekul relatif. Dari katanya sendiri, bedanya cuma ada di atom dan molekul. Kita ketahui bahwa molekul itu adalah tersusun dari beberapa atom. Nah, jadi tinggal kita ganti kata atomnya dengan molekul. MR itu adalah rata-rata massa molekul, satu molekul ya, dibandingkan dengan 1/12 karbon 12. Kalau dirumuskan, MR itu adalah penjumlahan AR dari atom-atom penyusunnya ya. Itu untuk rumus MR. Sekarang, nah kita juga perlu mengetahui rumus untuk menghitung AR ya. Itu ada 2 cara. Yang pertama dengan massa atom. Itu bisa dicari dengan ARX sama dengan massa rata-rata satu atom dibagi dengan 1/12 karbon 12. Karena massa atom itu tidak bisa dihasilkan dengan sendirinya, maka dari itu diperlukan pembanding. Di sini pembandingnya adalah karbon 12. Untuk cara yang kedua adalah menggunakan kelimpahan isotopnya ya, dengan rumus ARX sama dengan
isotop 1 dikali massa 1 ditambah isotop 2 dikali massa atom yang kedua. Itu jika terdiri dari 2 atom ya. Kalau terdiri dari 3 atom tinggal dijumlahkan seterusnya. Ditambah isotop 3 dikali massa 3 dan seterusnya, seperti itu. Jelasnya kita bisa langsung menerapkan ke contoh soalnya. Untuk soal yang pertama, menghitung massa atom relatif, kita bisa menggunakan dengan cara yang pertama, yaitu massa karbon 12. Di sini ARX, rumusnya tadi adalah massa rata-rata satu atom molekul dalam soal berarti 6,63 dikali 10 pangkat min 26 kg. Dibagi 1/12, jangan lupa ya, dikali dengan massa karbon 12. Dalam soal sudah tertulis massa karbon 12 itu adalah 1,99 dikali 10 pangkat min 26 kg. Di sini kita bisa mengeliminasi satuannya terlebih dahulu karena sama-sama kilogram. Selanjutnya kita bisa mengevaluasi 10 pangkat min 26 karena di sini juga sama ya nilainya, dan hasil dari ini adalah 39,97. Kalau kita bulatkan menjadi 40. Soal yang kedua, menghitung massa molekul relatif atau MR. Tadi sudah dijelaskan bahwa MR itu adalah penjumlahan AR atom-atom penyusunnya. Bisa dituliskan seperti ini. Dalam soal disuruh untuk menghitung MR MgCl2. Maka bisa dituliskan ARMg ditambah ARCl dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena jumlah atom Cl di sini adalah 2. Untuk nilai AR kita bisa langsung melihat dari SPU, sistem periodik unsur, yaitu pada nomor masanya. ARMg itu adalah 24 dan untuk Cl itu adalah 35,5. Di sini dikalikan 2. Maka jika kita perhitungkan 24 ditambah 71 hasilnya adalah 95. Jadi MR MgCl2 itu adalah 95. Nah, seperti itu untuk MR dan AR ya. Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita melanjutkan ke yang inti, yaitu konsep mol. Kalian tahu nggak satuan untuk menyatakan jumlah zat? Ya, betul. Itu berkaitan dengan materi hari ini, yaitu mol. Mol itu adalah satuan standar internasional untuk menyatakan jumlah zat. Mol ini juga bentuk penyederhanaan dari suatu jumlah bilangan, seperti halnya dengan lusin. Lusin itu kan artinya 12 buah, itu adalah bentuk penyederhanaan. Atau 1 pak itu artinya 10 buah. Nah, kalau 1 mol itu bentuk penyederhanaan dari bilangan Avogadro yang hasilnya adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Itu untuk mol. Selanjutnya kita akan mengetahui hubungannya dengan teman-temannya. Apakah baik-baik saja? Kita lihat ke slide yang berikutnya. Nah, di sini sudah ditampilkan terminal mol. Kenapa dipanggil terminal? Yang namanya terminal pasti ada satu tempat untuk dia transit. Nah, di sini juga ada tempatnya buat transit, yaitu adalah mol. Untuk hubungan yang pertama itu antara mol dengan massa. Yang kita ketahui bahwa massa atom itu kan berbeda-beda dan sangat kecil nilainya. Maka dari itu kita bisa menggunakan mol untuk mempermudah perhitungan zat. Ya, kaitannya nanti adalah dengan AR atau MR. Nah, jika kita perhatikan itu ada tanda panahnya ya, tinggal kita arahnya yang dilihat. Kalau kita mencari mol dan yang diketahui itu massa, berarti rumusnya adalah mol sama dengan massa dibagi AR ataupun MR. Nah, kebalikannya kalau kita mau mencari massa dan yang diketahui mol, berarti rumusnya apa? Massa sama dengan mol dikalikan AR atau MR. Itu adalah fungsi dari terminal mol. Kita bisa mempermudah suatu perhitungannya ya.
Untuk yang kedua adalah hubungannya mol dengan molaritas. Kemarin kita sudah mempelajari tentang molaritas, yaitu satuan konsentrasi zat yang menyatakan banyaknya jumlah mol zat terlarut di setiap 1 liter volume larutannya. Di sini nanti kaitannya adalah dengan volume larutan ya. Jika kita ingin mengetahui molaritas dan yang diketahui itu adalah mol, maka sesuai terminal rumusnya adalah molaritas sama dengan mol dibagi dengan volume. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mau mencari mol dan yang diketahui itu adalah molaritas, maka sesuai dengan panah, mol sama dengan molaritas dikali volume, seperti itu. Untuk yang ketiga, hubungannya adalah jumlah partikel. Yang kita ketahui, dalam setiap massa zat itu mengandung banyak partikel, dan Avogadro itu menyatakan 1 mol zatnya itu mengandung 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Maka nanti kita menggunakan angka bilangan Avogadro ini. Nah, jika kita ingin mengetahui mol dan yang diketahui adalah jumlah molekul, maka rumusnya adalah mol sama dengan jumlah molekul dibagi dengan bilangan Avogadro. Terakhir adalah hubungannya antara mol dengan volume gas. Nanti kaitannya adalah dengan volume molar. Kemarin sudah membahas ini, apakah masih ingat? Bagus ya, masih ingat. Jadi volume molar itu adalah volume dari 1 mol zat. Ya, itu adalah pengertian dari volume molar. Dan di sini disesuaikan dengan keadaannya. Yang biasa digunakan adalah keadaan STP dengan 0 derajat Celcius pada 1 atmosfer. Nilainya itu adalah 22,4. Jadi, kalau kita mau mengetahui mol dan yang diketahui itu adalah volume dalam keadaan standar atau STP, maka rumusnya adalah N atau mol sama dengan volume dibagi dengan 22,4. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian membentuk kelompok absen 1 sampai nomor 5 dan absen 6 sampai nomor 10 untuk kelompok 2, absen 11 sampai 15 kelompok 3 ya. Silahkan mendiskusikan tentang soal-soal hubungan antara mol dengan jumlah partikel, dengan molaritas, dengan volume, dan dengan massa. Silahkan perhatikan slide berikut ini. Sekian diskusi kita pada pertemuan kali ini. Sebelum Ibu tutup, mari kita mereview dan merangkum beberapa poin yang sudah kita pelajari hari ini ya. Dan yang pertama apa? Ada stoikiometri pengertiannya. Dan yang kedua ada mol. Dan yang ketiga ada hubungan mol dengan teman-temannya itu ya. Itu untuk pelajaran hari ini. Dan untuk besok silahkan anak-anak bisa mempersiapkan materi tentang larutan. Jadi sebelum masuk kelas silahkan dipelajari dulu. Dan untuk tugas hari ini, untuk memperdalam konsep mol di stoikiometri, silahkan buka LKS halaman 11. Itu untuk tugas yang nomor 1 ya, silahkan dikerjakan dan kerja kelompok dengan kelompoknya masing-masing. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.